Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Romasari, saya dari Manajemen Keuangan Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen proyek Forward Pass. Adapun materi pertama yang akan saya bahas yakni mengenai definisi dari manajemen proyek. Sebelum membahas tentang definisi manajemen proyek, sebaiknya kita mengetahui apa sih manajemen itu. Manajemen merupakan suatu aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kepemimpinan serta pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi dengan tujuan tertentu. Lalu selanjutnya ada pengertian dari proyek. Proyek sendiri merupakan suatu kegiatan sementara yang dilakukan dalam waktu terbatas dengan alokasi sumber daya yang terbatas pula, guna menghasilkan produk tertentu dan waktu tertentu. Lalu selanjutnya ada manajemen proyek atau project management. Project management atau manajemen proyek merupakan suatu rangkaian aktivitas yang mencakup kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Adapun manajemen proyek Forward Pass sendiri digunakan untuk mengidentifikasi waktu-waktu terdahulu. Selanjutnya ada kriteria dalam manajemen Forward Pass. Ada dua kriteria dalam manajemen Forward Pass. Yang pertama, jika suatu aktivitas hanya mempunyai satu pendahuluan langsung, maka ES-nya sama dengan IF pendahuluannya. Dan yang kedua, jika suatu aktivitas memiliki beberapa pendahuluan langsung, IS-nya adalah nilai maksimum dari semua IF pendahulunya. Lalu materi selanjutnya ada fase-fase dalam manajemen proyek. Dalam manajemen proyek sendiri terdiri dari 3 fase, yang meliputi 1. Perencanaan, yang kedua penentuan jadwal, dan yang ketiga ada pengendalian. Fase-fase dalam manajemen proyek sendiri dalam perencanaan atau planning merupakan sederetan tugas yang diarahkan kepada hasil utama. Dalam fase ini mencakup penentuan sasaran, pendefinisian proyek, dan pengorganisasian tim. Lalu selanjutnya ada penjadwalan. Fase ini menghubungkan orang, uang, dan bahan untuk aktivitas khusus dan menghubungkan setiap aktivitas dengan lainnya. Penjadwalan proyek meliputi pengurutan dan pembagian waktu untuk seluruh kegiatan proyek. Lalu selanjutnya ada pengendalian. Dalam pengendalian berfokus pada pengawasan terhadap sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Penggunaan loop umpan balik yang fungsinya untuk merevisi rencana proyek dan SDM. Lalu selanjutnya ada teknik-teknik dalam manajemen proyek. Ada 2 teknik dalam manajemen proyek. Yang pertama, teknik PERT atau Program Evaluation Review Technique, yakni merupakan teknik menilai dan meninjau kembali program, dan dalam teknik ini menggunakan 3 waktu estimasi untuk masing-masing aktivitasnya. Yang kedua ada CPM atau Critical Path Method, yang merupakan teknik manajemen proyek yang hanya menggunakan 1 waktu saja per aktivitasnya. CPM juga bisa disebut sebagai rangkaian item pekerjaan dalam suatu proyek yang menjadi bagian kritis atas terselesainya proyek secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang perlu diketahui atas metode CPM sendiri. Yang pertama, ada penundaan pekerjaan pada lintasan kritis akan menyebabkan seluruh pekerjaan tertunda penyelesaiannya. Yang kedua, percepatan jadwal yang efisien dapat dilakukan dengan penyelesaian jalur kritis yang tepat. Dan yang terakhir ada time slack atau float, yakni merupakan kelonggaran waktu yang terdapat pada pekerjaan yang tidak melalui lintasan. Selanjutnya ada PERT atau Program Evaluation and Review Technique. PERT sendiri merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengurangi penundaan sebanyak mungkin. Selain itu, PERT juga digunakan atau bertujuan untuk mengkoordinasi berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat penyelesaian suatu proyek. Lalu selanjutnya ada perkiraan waktu dalam PERT. Ada 3 waktu perkiraan dalam PERT yang meliputi optimistic time, most probable time, dan pessimistic time. Adapun optimistic time sendiri merupakan waktu perkiraan yang diyakini dapat menyelesaikan pekerjaan apabila tidak ada hambatan mendasar. Lalu yang kedua ada most probable time atau waktu yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.
Dan yang terakhir ada pessimistic time atau waktu perkiraan yang tidak begitu yakin untuk diperlukan dalam penyelesaian sebuah pekerjaan. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam Critical Path Method atau CPM. Terdapat beberapa istilah dalam CPM sendiri. Yang pertama ada early start, yang kedua ada early finish. Selanjutnya ada late start, late finish, earliest event occurrence times, dan late event occurrence time. Adapun arti atau pengertian dari istilah-istilah tersebut, yang pertama ada ES atau earliest time, earliest activity start time atau bisa disingkat dengan earliest start, merupakan waktu paling awal dalam suatu kegiatan. Yang kedua ada EF atau earliest activities finish time, merupakan waktu selesai paling awal suatu kegiatan terdahulu. Selanjutnya ada least allowable activities start times, merupakan waktu paling lambat kegiatan boleh dimulai tanpa memperlambat proyek. Selanjutnya ada least allowable activity finish, yakni merupakan waktu selesai paling lambat suatu kegiatan atau aktivitas dalam menjalankan suatu proyek. Lalu yang terakhir ada T atau activity duration time, merupakan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas jadwal dalam penyelesaian suatu proyek. Lalu selanjutnya ada asumsi-asumsi dasar dalam menghitung Critical Path Method. Ada 3 asumsi dasar dalam menghitung CPM ini. Yang pertama ada proyek hanya memiliki satu initial event atau start dan satu terminal event. Yang kedua, saat tercepat terjadinya initial event adalah hari ke-0. Dan yang terakhir, saat paling lambat terjadinya terminal event adalah LS atau sama dengan ES. Lalu selanjutnya ada teknik menghitung Critical Path Method. Ada 2 teknik dalam menghitung Critical Path Method dalam penyelesaian suatu proyek. Yang pertama ada hitung maju forward path atau bisa dimulai dari start menuju finish untuk menghitung waktu penyelesaian tercepat suatu kegiatan. Waktu tercepat terjadinya kegiatan dan saat paling cepat dimulainya suatu peristiwa. Lalu yang kedua ada hitung mundur atau backward path, merupakan suatu hitungan yang dimulai dari finish menuju start untuk mengidentifikasi saat paling lambat terjadinya suatu kegiatan. Lalu selanjutnya ada aturan hitung maju atau bisa disebut juga forward path. Dalam forward path ini terdapat 3 aturan. Yang pertama, kecuali kegiatan awal, maka suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan yang mendahuluinya telah selesai. Yang kedua, waktu selesai paling awal suatu kegiatan sama dengan kurun waktu kegiatan yang mendahuluinya. Dan yang terakhir, bila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih kegiatan terdahulu yang menggabungkan, maka waktu mulai paling awal adalah sama dengan waktu selesai paling awal yang terbesar dari kegiatan terdahulunya. Oke, saya rasa cukup untuk presentasi saya hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.